Gelap ya. Oke lah, di sini aja. Oke. Jelas nggak sih? Jelas ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi sekarang tanggal 10 nggak sih? Nggak tahu lah, pokoknya tanggal 10 bulan 10 tahun 2022. Dan sekarang hari Rabu ya teman-teman. Jadi saya baru saja menyelesaikan kelas di modul yang sama, Promoting Normal Childbirth, dan lumayan ya, saya suka dengan topiknya itu. Nah, tapi di video kali ini yang ingin saya bagikan adalah tentang job. Jadi work experience untuk di UK. Ya belum terlalu banyak sih work experience saya selama jadi student di sini karena saya baru jalan minggu ini ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekolah di UK gitu ya, kalau mengikuti rules dari visa yang kita miliki, karena kan kita tinggal di sini kan pakai visanya itu statusnya student ya. Nah, sebagai seorang student, kita itu memiliki right to work, bekerja selama kurang lebih 20 jam. Jadi tidak boleh melebihi batas jam yang telah ditentukan. Nah, itu bisa banget teman-teman untuk manfaatkan. Tapi sekali lagi ya, yang saya tegaskan di sini tergantung dari masing-masing beasiswa, karena setiap beasiswa itu memiliki panduan atau kayak mungkin aturan gitu ya, teman-teman boleh bekerja atau tidak. Nah, ini pada case saya, karena saya kan dari beasiswa Chevening. Nah, untuk beasiswa Chevening sendiri ini memperbolehkan gitu awardee-nya untuk bekerja. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang mungkin mendapatkan beasiswa dari pemerintah kita ya, contohnya mungkin LPDP atau BPI, Kemendikbud dan lain sebagainya. Untuk beasiswa tersebut setahu saya memang tidak boleh bekerja gitu ya, ada larangan bekerja. Tapi saya kurang tahu ya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri apakah boleh bekerja atau tidak. Tapi saran saya ya, supaya uang kan kita kerja mungkin dapat duit gitu, uang yang kita terima supaya halal juga, mending cari itu infonya. Kalau memang dibolehkan ya monggo, kalau nggak dibolehkan ya jangan diterabas gitu ya, karena ini juga menurut saya pribadi ya, ini ya sesuai dengan integritas juga gitu, integritas diri kita gitu. Kalau memang dilarang ya jangan dilakukan gitu, kecuali misalkan sudah izin kemudian dapat izin ya monggo silakan gitu. Nah, kalau ngomongin terkait job, jadi untuk mahasiswa yang kuliah di UK bisa mengambil job apa saja gitu. Kalau saya sendiri sih kayaknya sih banyak ya pilihan job yang bisa diambil, cuman balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan waktu teman-teman, dan juga mungkin istilahnya ini, jangan sampai kita ini akhirnya orientasinya kerja atau dapat uang tapi melalaikan tugas utama kita untuk belajar. Jadi kalau saya sendiri prefer sejauh ini saya apply beberapa job di kampus gitu ya. Kalau di di kampus saya itu ada satu namanya website yang dimana itu kayak dia menyediakan banyak sekali informasi job, baik mungkin part time job, permanent job, atau barangkali misalkan kayak volunteering dan lain sebagainya. Saya yakin semua university itu ada informasi seperti itu. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi. Nah, atau mungkin teman-teman ingin cari job di luar kampus juga mungkin bisa saja. Jadi mungkin lewat beberapa website, nanti coba saya masukkan juga di deskripsi video ini gitu ya. Mungkin kayak indeed.co.uk dan lain sebagainya. Itu biasanya dibuat teman-teman untuk cari kerja. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer untuk cari kerja yang mana memang saya lokasinya itu familiar gitu ya, maksudnya kayak ya udah di kampus gitu kan, di kampus, kemudian masih relate juga dengan studi yang saya ambil gitu ya. Kemudian yang paling penting juga mungkin safe gitu ya, mungkin kayak saya lebih merasa aman aja gitu kerja di kampus karena saya tahu lingkungannya, dan insya Allah orang-orangnya juga orang-orang akademisi gitu ya, jadi jauh lebih suka aja gitu. Nah, terkait contoh jobnya seperti apa Kak, itu mungkin ya.
yang beberapa yang tanya. Contoh jobnya itu kalau di sini paling banyak itu student ambassador, jadi kayak apa ya, kayak kamu jadi duta gitulah, dan banyak sekali kamu bantu-bantu event kampus. Misalkan kalau di kampus saya terdekat Oktober ini mau ada science festival, jadi kayak selama 2 minggu itu banyak banget event-event dari berbagai jurusan, apa namanya, dari teknik, dari health, dari apa namanya, musik, dari art, humanities dan lain sebagainya. Di situ ada seminar, ada workshop, ada banyak kayak atraksi-atraksi dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan banyak mahasiswa untuk running the project gitu ya. Jadi itu bisa kita join di sana, dan saya juga apply beberapa. Ini nanti terdekat saya hari apa namanya, Jumat sama Sabtu. Yang Jumatnya ada event Amazing Anatomy, jadi itu program dari fakultas saya juga, kegiatan untuk mengenalkan anatomi ke anak-anak dan lain sebagainya gitulah. Kalau sekilas saya baca seperti itu, jadi saya bantu dosen untuk memperagakan sebuah kayak ada simulationnya gitulah nanti. Terus yang kedua itu ada Fresh Family, itu juga sama, itu hari Sabtu di kampus juga. Nah gitu, jadi itu nanti kalau misalkan saya sudah sempat melakukan tugasnya seperti apa, nanti mungkin saya bisa sharing lagi ya teman-teman. Tapi kurang lebih seperti itu job yang saya ambil sejauh ini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau job yang lain, monggo, cuman saya sampai sejauh ini belum ya. Beberapa teman-teman itu kayak kalau yang saya lihat di beberapa YouTube mahasiswa internasional di UK, misalkan teman-teman dari India, dari mana gitu ya, mereka juga banyak kayak mereview pekerjaan yang di, mungkin mereka kerja di Aldi, di retail, jadi marketer kayak seperti itu. Nah itu monggo saja gitu, mungkin itu lebih bermanfaat bagi mereka. Misalkan memang inline sama jurusannya, barangkali mereka ambil bisnis manajemen atau apa. Nah pengalaman seperti itu kan jauh lebih cocok ya. Tapi kalau saya sendiri prefer untuk kerja di university. Di university ini banyak pilihannya sih, mungkin ada beberapa yang mungkin kamu bantu riset, kamu bantu ini, tapi pinter-pinternya kamu cari gitu. Nah ini barusan tadi pagi juga pas waktu saya kelas ada penawaran untuk jadi student ambassador terkait postgraduate program di fakultas saya gitu. Nah ditawari sama salah satu staff, dia email ke saya, kalau kamu bersedia silakan hubungi aku secara personal gitu. Ya udah, nanti mungkin saya akan ambil itu juga mungkin ya teman-teman ya. Pokoknya selama nggak apa ya, melebihi jam kerja dan pekerjaannya itu menurut saya itu nggak terlalu beresiko gitu ya, nggak terlalu mengambil waktunya, ya it's fine gitu. Nanti kalau misalkan saya sudah sempat kerja lagi, akan saya share gimana ininya. Oh ya, mungkin satu lagi, gajinya berapa mbak gitu. Nah untuk gaji, kalau setahu saya di UK ini tuh pembagian ada minimal upah minimalnya lah gitulah ya. Nah upah minimal di UK ini dihitung berdasarkan umur gitu. Nah umur berapa sampai berapa itu minimal berapa pounds per jam, hitungannya per jam ya teman-teman. Kalau aku jadi sini nggak langsung harian atau bulanan jadi satu gitu, nggak, jadi hitungannya per jam. Nah kalau misalkan umur kayak saya gini, umur 26 tahun gitu ya, nah itu minimal range-nya itu 10 pounds per jam. Nah itu kan lumayan ya gitu. Kalau misalkan memang teman-teman mau earning money selama studi di sini, monggo diambil kesempatan itu gitu. Terus untuk pembayarannya juga kayak ya udah transfer gitu. Jadi kita kayak ngisi beberapa formulir terkait ada bank, ada detail banknya kita, kemudian national insurance number, kemudian ada beberapa data apa namanya personal data yang perlu kita input ke kampus sebagai apa namanya orang yang memperkerjakan kita, intinya seperti itu. Nah itu mungkin agak beda juga kalau misalkan private company atau apa gitu ya, karena saya kerjanya di university, jadi yang nanti dapat gajinya dari kampus yang transfer gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah hampir 10 menit karena kesepakatan kita setiap video tidak boleh lebih dari 10 menit biar teman-teman gak bosen. Nah ini saya lagi di perpus di ruangan kayak biasanya gitu. Terus aku nggak tahu lah, ini nggak bisa dibuka. Aku sebenarnya itu pengen ngeliatin teman-teman lingkungan di luar sana itu cantik banget teman-teman. Jadi apa namanya, ini kan lagi winter ya, winter
lagi apa namanya spring gitu, jadi daunnya tuh cantik, warna kuning-kuning, orange, merah gitu, dan mulai berguguran di mana-mana. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ini saya mau upload video random kali ya. Kalau nggak gitu silakan follow Instagram saya, nanti biasanya saya share video random juga di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.